ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu amalia pokok terhadap Al-Quran adalah tadabbur. Tadabbur itu arti aslinya jalur belakang, lalu bermakna memikirkan sesuatu di belakangnya atau dampaknya di belakang. Misalnya fal mudabbirati amro. Di sisi lain, tadabbur Al-Quran bermakna merenungkan teks-teks Al-Quran untuk dipetik makna di baliknya. Dengan kata lain, teks Al-Quran itu tetap dari masa ke masa, akan tetapi makna konteksnya bersifat dinamis, berubah dari masa ke masa, dari ruang ke ruang. Al-Quran sendiri menyebut tadabbur dalam 3 kali kesempatan. Yang pertama, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bahwasanya orang yang tidak mau melakukan tadabbur itu diancam, dikhawatirkan masuk kategori orang-orang yang hatinya tertutup karena dia hanya fokus untuk membaca sehingga tidak bisa meresapi maknanya. Targetnya hanya sekedar khatam, tidak memiliki target-target lain. Oleh karena itu tidak ada perubahan yang signifikan sekalipun sudah khatam berkali-kali. Lalu yang kedua, bahwasanya tadabbur dikaitkan dengan konteks kemukjizatan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bahwasanya apabila seseorang itu menelaah Al-Qur'an, pasti dia akan mendapati bukti bahwa Al-Quran ini sungguh-sungguh berasal dari Allah. Bukti sederhananya adalah Al-Quran turun dalam kurun waktu 23 tahun, akan tetapi nilai sastranya tidak naik juga tidak turun, tapi stabil, sama persis. Oleh karena itu para ulama sepakat tidak ada ayat yang nilai sastranya lebih unggul dibandingkan ayat yang lain. Semua statusnya sama. Padahal kalau Al-Quran itu buatan manusia, tentu seiring pengalaman, seiring kebijaksanaan, seiring wawasan, tentu akan terjadi perbedaan kualitas sastra. Tentu beda orang yang nulis ketika SD, lalu SMP, kuliah, sampai nanti dia jadi profesor, tentu kualitas tulisannya ini akan mengalami dinamika atau perkembangan. Kalau dulu kualitas tulisannya jelek, mulai membaik sampai menjadi yang terbaik. Akan tetapi Al-Quran tidak mengalami fenomena seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tadabbur dikaitkan dengan konteks Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini penuh berkah. Termasuk yang dimaksud penuh berkah adalah maknanya tidak pernah kering. Walaupun sudah ditimba, sudah diambil sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, kandungan maknanya tidak pernah kering. Kandungan maknanya terus-menerus ada. Bahkan dalam salah satu kesempatan, seandainya pun kita membaca hari ini, membaca ayat yang sama, lalu nanti membaca ayat yang sama, besok membaca ayat yang sama, lusa membaca ayat yang sama, karena perbedaan pengalaman hidup, perbedaan ilmu, perbedaan kebijaksanaan, maka kita akan memperoleh makna-makna baru sekalipun ayat yang kita baca masih tetap sama.
Oleh karena itu bisa disimpulkan, menjelang datangnya nuzulul Quran, penting bagi kita untuk menggalakkan salah satu model interaksi umat muslim dengan Al-Quran, yaitu mentadabburi Al-Quran. Tujuan utamanya adalah untuk membuka hati, untuk semakin mengagumi kemukjizatan Al-Quran, serta tidak kalah pentingnya untuk memperluas cakupan makna-makna Al-Quran yang berguna bagi kehidupan, minimal bagi kehidupan kita dan keluarga serta masyarakat sekitar. Walafu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.